Insecure yaitu perasaan tidak aman belakangan ini jadi sebuah kata yang ramai diomongin oleh netizen dari berbagai media sosial. Karena kata ini berhubungan erat dengan perasaan seseorang. Misalnya perasaan malu, bersalah, kekurangan, atau bahkan tidak mampu. Terus gimana caranya bisa berdamai dengan perasaan tidak aman ini? Selamat datang di Wall Podcast. Ini adalah episode ke-13 dari bulan Juli 2020. Sekarang jam 3 pagi tanggal 21. Langsung aja kita bahas ya. Kayaknya kalau bahas tentang insecure, tiap orang pasti punya deh. Bahkan buat orang-orang yang menurut kebanyakan orang itu hidupnya udah sempurna. Karena kan insecure itu datangnya dari dalam hati gitu kan. Kalau penyebabnya sih bisa macem-macem. Bisa dari faktor internal, bisa juga karena faktor eksternal. Contoh faktor internal yang bisa bikin seseorang ngerasa insecure adalah ketika kita naruh harapan atau ekspektasi yang terlalu gede, tapi kenyataan gak berjalan semulus harapan tadi. Kayak pas kenalan gitu kan sama orang baru, terus ketemu, dan ternyata pas ketemu sosok dia di dunia nyata itu beda banget dengan sosok dia di dunia maya. Kalau di chat jawabnya luwes, asik, pemikirannya dewasa, terus gak pernah kehabisan topik obrolan juga. Pas ketemu aslinya beda banget 180 derajat. Nah, hal kayak gitu aja bisa bikin perasaan insecure kan. Habis ketemuan sama orang baru tadi, sampai rumah pasti kepikiran, apa iya harapan ke dia itu terlalu tinggi? Sampai-sampai ketika dia gak sama dengan apa yang kita mau, kita berpikir buat ngejauh dari dia. Padahal kalau dipikir-pikir lagi nih ya, dia kan gak salah. Karena seseorang ya punya hak buat gunain beberapa persona. Atau kalau gampangnya nih, topeng yang dia perankan lah ya, baik di dunia maya ataupun di dunia nyata gitu. Kita nggak bisa dan nggak boleh dong menyalahkan orang lain karena memerankan topeng. Jadi kalau insecure datang karena keadaan seperti itu, yang perlu dilakukan adalah mengurangi ekspektasi kita kepada seseorang. Apalagi kepada seseorang yang sama sekali belum pernah kita temui sebelumnya. Supaya apa? Supaya kau itu nggak ngerasain perasaan insecure karena udah berekspektasi terlalu tinggi kepada seseorang atau sesuatu lah. Dengan tidak memberikan harapan tadi, kau tidak akan menerima akibat dari sebab yang kau buat. Kalau ekspektasi biasa aja dan pas ketemu ternyata dia nggak sesuai dengan harapan, ya udah, kau pasti mikir biasa aja. Sebab sejak awal kau nggak pernah ngasih harapan yang terlalu tinggi ke dia gitu kan. Itu salah satu contoh insecure dengan faktor internal. Sebenarnya masih ada beberapa contoh insecure versi ini, kayak insecure karena ngelihat orang lain lebih kaya, lebih mapan hidupnya, lebih ganteng atau lebih cantik, dan lebih-lebih lainnya. Tapi menurutku semua itu udah diwakilkan dengan contoh yang kuceritakan sebelumnya. Poinnya adalah ekspektasi karena hidup serba lebih yang dimiliki orang lain adalah ekspektasi kita terhadapnya. Toh kita belum tentu mengenal dia secara personal gitu, kenapa udah insecure duluan kan? Ya karena ekspektasi kita ke dia itu udah tinggi duluan. Jadinya faktor-faktor lain dikesampingkan gitu aja. Padahal aku udah bilang di awal tadi, kalau tiap orang pasti punya perasaan insecure-nya masing-masing. Terus kalau insecure yang dari eksternal itu gimana? Pernah gak sih kau tuh dikatain sama seseorang, mungkin teman atau anggota keluarga gitu, yang menurut mereka itu bercanda tapi bisa bikin diri sendiri kepikiran beneran. Misalnya ada yang bilang kau mirip dengan si Anu atau si Anu lah, si Pulan atau siapa gitu kan. Padahal kau itu sebenarnya gak mau disama-samain dengan orang lain, tapi karena konteksnya lagi bercanda dan dia langsung ngomong gitu aja di depanmu tanpa mikir, jadi mau gak mau kau iyakan aja lah ucapannya itu kan. Nah,
Pas lagi sendiri baru mikirin kenapa dia tadi nyamain kau sama seseorang. Apakah karena sifat, sikap, fisik, atau kelakuanmu yang aneh itu ada yang kurang atau gimana gitu kan. Sampai-sampai kau dibandingin, disama-samain, dan dianggap mirip dengan seseorang yang bisa aja gak kau kenal gitu. Karena memikirkan banyak hal tadi, kemudian insecure tuh bisa muncul, menyusul pemikiran tentang apakah sebenarnya sebuah hal yang wajar atau enggak, membandingkan antara dirimu dengan orang lain. Pemikiran kan enggak selalu tentang hal positif ya. Perasaan negatif juga bisa memuncak ketika kita merasa enggak pantas dibandingkan dengan seseorang yang levelnya tuh berada jauh di atas kita gitu. Sejalan dengan overthinking, lalu muncul insekuritas, lalu disusul dengan perasaan khawatir berlebihan, atau kalau bahasa kerennya itu anxiety lah, bahasa anak muda zaman sekarang ya. Jadinya gimana? Dari obrolan receh di tongkrongan, bermula dari bercandaan orang lain, berakhir dengan perasaan gak pantas. Gak mungkin bisa nyamain seseorang di atas kita. Gak berhak buat lihat ke sana karena ngerasa bahwa diri sendiri itu rendah gitu. Gak mau terlalu percaya diri supaya gak dikira GR dan menganggap jelek diri sendiri. Aku sendiri sih jujur pernah beberapa kali merasakan insekuritas versi ini karena ngerasa bahwa sadar diri itu penting gitu. Tapi belakangan ini ya, setelah banyak memikirkan tentang kekurangan dan kelebihanku, aku jadi bisa mengurangi perasaan serba gak enak karena dibandingkan atau disamakan dengan orang lain gitu. Aku tetap berusaha bersyukur atas apa yang kupunya sekarang, kemampuan atas sesuatu, terus pengalaman juga, keunikan diri sendiri, dan perasaan cinta karena aku adalah aku, sedikit banyak berhasil lah jadi tameng atas insekuritas itu tadi. Dan ya aku tahu bahwa di luar sana pasti masih banyak orang-orang yang sedang berjuang gitu melawan perasaan insecure-nya masing-masing. Soalnya tiap orang punya cara yang berbeda kan buat ngatasin insecure-nya. Terus semangat aja deh dan berusaha ngelawan perasaan tidak aman itu, sampai kau bisa buktikan bahwa kau adalah versi terbaik dari dirimu yang ada sekarang. Oke, pembahasannya itu doang sih. Pengen nge-podcast singkat aja, soalnya poinnya udah aku ceritain di ini kan, di video ini yang cerita sebelumnya itu yang tentang insekuritas diri sendiri dan insekuritas orang lain. Jadi ya semoga aja kalian dapat intisari cielah. Ya udah, makasih udah mendengarkan podcast yang gak seberapa ini. Buat kamu yang mungkin sudah mendengarkan beberapa episode, dan buat kamu yang masih baru denger ya, aku mau minta maaf kalau sampai sekarang masih banyak banget kekurangan di podcast ini. Soalnya ya gitu, kadang kan audionya kayak patah-patah gitu, kadang suaranya terlalu deket dengan mic gitu kan. Ya semoga kedepannya bisa lebih diperbaiki dan jadi enak buat kalian dengerin gitu. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang seperti biasa gak tahu kapan akan ditayangkan lagi, soalnya ngikutin moodku aja gitu pas bikin ya kan. Selamat malam dan selamat beristirahat.